Bagaimana caranya menyeting modem merek Visol. Jadi untuk modemnya sendiri tampilannya seperti ini, memiliki dua antena. Terus di sini dia nge-support GPON dan juga iPhone ya. Ini cukup lumayan sih. Di sini juga dia untuk nomor serinya V2801RGW. Oke lah, kita masuk aja ke cara-cara menyetingnya. Di sini juga dia dilengkapi dengan dengan satu LAN saja ya. Di sini juga LAN-nya LAN gigabit. Ini ada tombol power beserta tombol resetnya di sini. Ya. Oke, langsung saja kita masuk ke menu settingannya ya. Untuk langkah yang pertama itu kita sambungkan dulu dia ke WiFi-nya. Nah, di sini untuk SSD-nya itu Visol Strip 48DD. Nah, untuk passwordnya sendiri itu dia ada di belakang modemnya. Bisa dilihat untuk passwordnya itu 123456778. Oke, setelah tersambung ke WiFi, langkah selanjutnya itu kita membuka Google. Nah, setelah kita membuka Google, di sini kita klik IP address-nya. Untuk IP address-nya itu kita klik 192.168.1.1. Oke, jadi di sini sudah muncul dia tampilan Visolnya. Di sini ada username dan juga password. Untuk username-nya itu kita menggunakan admin, huruf kecil semua. Untuk passwordnya itu std onu 101. Nah, di sini ada captcha. Untuk captchanya itu kita sesuaikan aja dengan angka maupun huruf yang di samping. 9WB. Jadi untuk all passwordnya itu yang tadi. Nah, untuk all passwordnya itu yang tadi yaitu std onu 101. Untuk new passwordnya, untuk password barunya itu terserah ya, kita mau buat apa terserah, bisa aja kita buat sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau untuk saya sendiri di sini saya ingin membuat untuk password barunya yang mudah, yaitu admin 2025. Untuk konfirmasi passwordnya itu juga kita samakan admin 2025. Nah, setelah itu kita submit aja. Setelah sukses, oke. Nah, di sini dia muncul lagi ke tampilan Visolnya. Di sini kita disuruh untuk login ulang. Nah, untuk username-nya itu tadi admin. Untuk passwordnya yaitu password yang baru kita buat tadi, yaitu admin 2025. Nah, untuk captcha-nya sesuaikan aja. Oke, setelah itu kita klik login. Jadi dia muncul ke tampilan seperti ini ya. Untuk cara menyetingnya itu langkah pertama kita klik saja strip 3. Terus di sini di bagian status dia ada device info, one info, phone info maupun user info. Nah, jadi di sini nanti kita jelaskan. Untuk langkah yang pertama menyeting yaitu kita klik network. Terus di bagian one. Nah, biasanya di sini dia ada bawaannya, ada config bawaannya. Ini dia. Di sini kita bebas ya, mau dihapus boleh, mau nggak dihapus juga tetap boleh. Jadi kalau untuk saya sendiri di sini saya hapus saja, kita delete. Oke, setelah kita delete, nah di sini ada mode. Ada pilihan bridge dan juga router. Jadi kalau untuk bridge ini dia biasanya dia untuk hotspot.
Jadi kita di sini menggunakan router. Untuk IP versionnya itu dia di sini ada pilihan IPv4 maupun IPv6. Cuman di sini kita memakai IPv4 atau IPv6. Jadi di sini ada pilihan DHCP, statik maupun PPOE. Nah, jadi kita menggunakan PPOE. Jadi di sini ada bagian yang tidak tercentang di bagian enable VLAN. Jikalau kalian menggunakan VLAN itu bisa dicentang aja. Jikalau kalian tidak menggunakan VLAN itu bisa tidak dicentang. Cuman saya di sini menggunakan VLAN, jadi VLAN-nya kita centang. Di sini VLAN-nya bisa kita sesuaikan dengan yang kita inginkan ya, ataupun dengan yang sudah kita setting. Jadi untuk username beserta passwordnya itu juga sesuai dengan yang kita buat di Mikrotik ya. Jadi di sini dia untuk username-nya itu bisa dibuat IP, passwordnya juga bisa dibuat IP. Cuman saya di sini biar nggak ribet, saya buat saja dia PPP 33. Untuk passwordnya dia PPPoE. Nah, jadi di sini jangan ikuti saya ya, karena saya di sini setting di Mikrotik itu menggunakan PPP33, untuk passwordnya itu PPPoE. Nah, jadi di sini ada di bagian bin port itu untuk ulan satunya dicentang, untuk WLAN-nya juga dicentang. Setelah itu kita submit. Nah, jikalau sudah di submit, itu langkah selanjutnya kita klik strip 3, terus kita masuk di bagian security. Nah, di bagian security itu di bagian firewall ada hiknya itu kita jadikan low, kita submit. Setelah itu masuk lagi di bagian security, di bagian login privilege. Nah, di bagian login privilege ini biasanya dia muncul di bagian HTTP, HTTPS ataupun ping, itu bisa kita setel IP-nya sendiri. Cuman jikalau tidak muncul itu bisa kita skip saja. Nah, untuk langkah selanjutnya di bagian network, untuk di bagian LAN, itu tetap kayak gitu, jangan kita ubah. Untuk di bagian binding itu kita biarkan saja. Nah, untuk di bagian status yang awal tadi, nah jadi di sini ada bagian one info. Nah, untuk di bagian one info ini kita bisa melihat yang settingan kita buat di one tadi ya, di settingan one kita buat tadi. Nah, terus untuk tetap di bagian status itu ada phone info. Nah, phone info ini di bagian RX power, fungsinya itu untuk melihat berapa redaman kita ataupun berapa dBm -nya. Untuk di bagian status lagi, masuk ke user. Di sini kita bisa melihat berapa perangkat yang tersambung. Contohnya seperti punya saya ini, yaitu Realme C20. Jikalau emang masuk lagi dia merek HP yang lain, di sini tertera ya, di sini di bagian aktif DPS client. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu mengubah SSD atau nama WiFi-nya. Itu di bagian network, terus di 2.4G. Di sini di bagian SSD ini ada Visual Strip 48DD. Nah, untuk ini kita hapus saja. Itu kita ganti sesuai dengan keinginan kita. Contohnya saja DS Story. Oke, jikalau sudah, di sini ada channel 20 MHz. Di sini kita bisa menggunakan 20, 40 atau 20/40. Cuma di sini saya menggunakan tetap di 20. Untuk channel number, di sini kita juga boleh saja memilih yang lain, kayak nomor 11, 10 kayak gitu. Cuman biasanya kita tetap di menu auto. Di sini ada radio power. Radio power ini jangkauan ya, jangkauan WiFi. Jadi
Untuk radio power itu ketinggian juga tidak terlalu bagus, untuk terlalu rendah pun itu tidak terlalu bagus. Jadi kita ambil di 75%. Setelah itu kita klik submit. Nah, jikalau sudah dia wifi-nya hilang, SSD wifi-nya dia hilang karena sudah kita ganti. Jadi kita masukin lagi di DS Story. Untuk passwordnya tetap sama 1 2 3 4 sampai 8. Kita ikuti. Oke, setelah penyetingannya itu selesai, jadi kita sekarang mencoba tes koneksi ya. Mencoba tes koneksi, kita buka YouTube. Oke, kalau untuk koneksinya ini udah berjalan ya. Udah bisa digunakan, tandanya penyetingan kali ini berhasil. Jadi untuk teman-teman sekalian jangan lupa dukung, like, comment, and subscribe ya, agar kita bisa membuat konten-konten selanjutnya. Thank you.